Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan telah membangunkan kami kembali dari tidur beristirahat kami. Pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan saat ini, saya ambilkan dari Kejadian 25 ayat 29 sampai yang ke-34. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan tema renungan kita hari ini adalah bijak saat keadaan lelah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ishak mempunyai 2 orang anak kembar atau twin. Yang pertama bernama Esau dan yang kedua bernama Yakub. Menjadi anak pertama, Esau berhak mendapat hak kesulungan untuk menjadi ahli waris ayahnya, yaitu berkat perjanjian Allah yang telah diberikan kepada Abraham, yang kini diberikan kepada keturunannya, yaitu Ishak. Berkat perjanjian Allah itu yang seharusnya diwariskan kepada anak sulung Ishak, yaitu Esau. Kedua anak Ishak sejak dalam kandungan sudah mengalami perseteruan, dan hal itu berlanjut sampai lahir dan dewasa. Dalam kesehariannya, Esau berprofesi menjadi seorang ahli berburu yang pekerjaannya di padang. Sedangkan Yakub bekerja di rumah sebagai juru masak atau chef. Saat pulang dari padang, Esau merasa lelah dan tergoda dengan masakan Yakub. Dalam keadaan lelah ini, Esau ternyata kurang, bahkan tidak bijak dalam menyikapi kelelahannya. Sementara Yakub cerdik memanfaatkan situasi yang pada akhirnya terjadi sebuah perundingan dan menghasilkan kesepakatan. Hak kesulungan Esau dijual kepada Yakub dan ditukar dengan masakan roti dan kacang merah. Sikap kurang bijak Esau terungkap dalam perkataannya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Sedangkan hak kesulungan itu adalah berkat perjanjian Allah yang diberikan kepada Abraham dan Ishak, yang seharusnya
akan diwariskan kepada Esau, tetapi kini diwariskan kepada Yakub. Refleksi kita adalah, karena kurang bijak dalam keadaan lelah, akan berakibat kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sebagai pekerja yang kesehariannya super sibuk. Mungkin juga kita sebagai seorang yang selalu berpikir banyak hal dan banyak urusan. Dari urusan keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan urusan lainnya yang kesemuanya itu membuat kita menjadi lelah. Tetapi ingatlah bahwa situasi lelah membuat emosi kita tidak terkendali. Bahkan kita bisa mudah marah yang pada akhirnya kita tidak dapat berpikir panjang dan jernih. Saat kita tidak dapat berpikir panjang dan jernih, akan berakibat kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, seperti relasi, pekerjaan tetap, orang-orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Karena itu, hendaklah kita bijak saat keadaan lelah, yaitu beristirahat. Apabila kita menjumpai persoalan atau pergumulan hidup saat lelah, hendaklah kita tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, apalagi tindakan. Sebaiknya menunggu saat yang tepat. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah bahwa firman itu pelita bagi kaki kita dan terang dalam langkah perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam langkah perjalanan kehidupan iman kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang dalam langkah perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.